Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas market crypto update lagi gitu ya. Ada apa sih kenapa market crash lagi? Lalu ada apa sih perang di Twitter tentang Elon Musk dengan site-nya si siapa sih Changpeng Zhao atau CEO-nya Binance, CEO-nya Tron seperti itu. Lalu kita bahas berita-berita juga tentang Bitcoin dan juga Bitcoin event. Lalu kita juga bahas teknikalnya gitu ya. Jadi kalau kalian yang mau nonton, ini cukup penting videonya biar kita tahu juga apa yang harus kita lakukan juga ya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Jadi nonton sampai habis juga ya. Jadi biar kalian ngerti. Nah, coba kita bahas dulu dari market sendiri. Ini Bitcoin sudah turunnya sudah lumayan naik ya. Jadi tadi sempat turun ke 35.500, sekarang sudah di 36.800, mungkin bakal menuju 37.000. Jadi ini cukup bagus untuk Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat dari altcoin lain seperti Ethereum, Binance, Cardano, ini memang turunnya ya 5%, 8%. Jadi masih oke lah, masih turunnya nggak begitu dalam kalau dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya. Tapi sangat disayangkan karena kemarin ini Bitcoin terlihat sudah seperti mau breakout gitu ya. Jadi orang sudah ekspektasi bahwa dia bakal naik ke atas ke daerah 40 ribuan, tapi ternyata dia malah turun lagi gitu ya. Jadi altcoin lain atau kenaikan yang sebelumnya itu jadi sia-sia, istilahnya seperti itu. Nah, kita bahas dulu sih apa yang terjadi, kenapa sih bisa seperti ini. Sebenarnya the main reason atau berita utamanya itu adalah dari si CEO Elon Musk ini. Jadi si Elon Musk ini kan dia Twitter lagi, dia nge-tweet. Nge-tweetnya sebenarnya cuma ini doang sih, dia bilang hashtag Bitcoin, terus dia ada heartbreak, jadi kayak patah hati gitu ya. Dan dengan tweet ini, banyak sekali orang yang kayak istilahnya marah juga. Kenapa? Karena memang bukan marah sih, mungkin merasa kecewa gitu ya, karena memang dengan tweet ini mungkin jokes atau candaan, tapi ternyata memang price Bitcoin juga jatuh gitu ya. Contohnya adalah ini sisi yang berikutnya adalah si Justin Sun dan si Changpeng Zhao atau si Binance. Kalau kita lihat dari si Justin Sun sendiri, waktu si Elon Musk tweet kayak gini, dia bilang I will buy all the Bitcoin that Elon Musk sells. Kan istilahnya seperti ini kan, si Elon Musk tweet patah hati. Jadi mungkin dia bakal jual Bitcoin gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi orang takut, jadi orang malah makanya Bitcoin price-nya drop, istilah seperti itu. Lalu si Justin Sun ini, Justin Sun adalah CEO-nya Tron, foundernya Tron, dan sekarang CEO-nya BitTorrent atau BTT. Jadi mungkin kalian yang kalau fan sama BTT, ya mungkin kalian juga tahu Justin Sun itu siapa. Jadi dibilang kalau misalnya Elon Musk jual, ya gue bakal beli Bitcoin, istilah seperti itu. Nah, lalu kita lihat dari si tweetnya Changpeng Zhao, CZ, si Binance, dia bilang apa? Dia bilang, don't be manipulated, jadi jangan dimanipulasi, hashtag hodl, jadi tetap di hold lah istilahnya itu. Lalu dia bilang lagi, great power with great responsibility, great. Jadi kalau misalnya kita punya kekuasaan yang besar dengan tanggung jawab yang besar juga, ya bagus, great gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya great power, ada kekuasaan besar, tapi kita dengan random humor, jadi tentang candaan yang aneh, yang random lah gitu ya, yang nggak bisa diprediksi, not great gitu ya, and not funny, dan nggak lucu. Kalau kita bahas tweet yang lagi sebelumnya, dia bilang, tweets that hurt other people finance are not funny and irresponsible. Jadi kalau misalnya Twitter yang nge-tweet message yang uh, melukai other people finance, jadi ya keuangan orang lain yang nggak bagus dan nggak lucu gitu ya. Jadi kayak irresponsible, nggak bertanggung jawab lah. Kenapa? Ini sebenarnya dia menyindir si Elon Musk ini si Elon Musk. Dia menyindir si Elon Musk yang suka tweet-tweet yang nggak begitu jelas lah, istilahnya seperti itu. Lalu kita kalau lihat lagi dari Twitter lagi, banyak orang yang bilang kayak stick to space Elon. Jadi istilahnya ya si Elon suruh stick ya tetap di luar angkasa aja lah. Lebih fokus ke luar angkasa. Karena kan dia CEO-nya SpaceX gitu ya. Jangan masuk ke cryptocurrency, istilahnya seperti itu. Ini di bitcoinist.com. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu dimanipulasi oleh tweetnya Elon Musk, istilah seperti itu. Lalu ini candaan yaitu when everybody is selling but you are holding. Jadi di saat yang lain menjual kita tetap holding, ya kita masih tetap tenang gitu ya, seperti itu. Kita coba bahas dulu Bitcoin price drops after Elon Musk tweets of breakup. Ini yang tadi yang saya bilang. Ini chart Bitcoin. Memang chartnya drop lebih ke arah gara-gara berita tersebut. Lalu kalau misalnya kita lihat dari ekspektasinya juga di dalam Bitcoin option flow. Jadi ini option, ini salah satu derivatif market juga di dalam financial market gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua opsi. Jadi pertama opsi untuk membeli dan opsi untuk menjual gitu ya.
Jadi ada pilihan. Jadi kalau misalnya membeli itu namanya calls, kalau misalnya untuk menjual namanya puts. Dan sekarang ini investor typically buy puts, jadi mereka membeli puts, opsi untuk membeli, when the market is expected to drop, pada saat market ini ekspektasinya untuk jatuh. Jadi kalau kita lihat ini, di opsi ini banyak orang yang memang buy puts, jadi mereka lebih membeli puts. Kenapa? Karena mereka membeli puts biar bisa menjual di harga yang lebih tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Beli puts untuk menjual harga yang lebih tinggi, sedangkan mereka sell calls, menjual opsi untuk membeli gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka mau membeli calls, opsi untuk membeli, istilah seperti itu, jadi ini agak ribet sebenarnya. Itu mereka berekspektasi bahwa market Bitcoin price-nya bakal naik gitu ya. Jadi mereka bisa beli di harga yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Lalu kalau kita bahas lagi good news-nya lagi, yaitu di ini Florida Healthcare Company accept Bitcoin for COVID-19 test. Jadi ini Florida ini Miami, Florida ya. Kalau kalian tahu Miami ini ya ini Bitcoin event ya, Bitcoin 2021 event ini di Miami, Florida. Makanya ini newsnya dari Florida Healthcare. Jadi salah satu healthcare atau medis di Florida dia bilang bahwa dia accept Bitcoin untuk COVID-19 test. Sebenarnya ini penting sekali untuk COVID-19 test, tapi yang uniknya adalah ini, dia accept Bitcoin, jadi dia menerima Bitcoin. Mungkin karena ada Bitcoin 2021 conference juga. Dan ini conference gede loh, bukan main-main juga. Ini conference yang didatangkan oleh banyak pembicaranya juga. Ini ada 6 yang paling top, si Ron Paul, ada senator, Michael Saylor ini adalah CEO-nya MicroStrategy, Jack Dorsey CEO-nya Twitter, Tony Hawk, atlet skateboard terkenal, sama Nick Szabo. Nick Szabo ini bisa dibilang pencetusnya smart contract, istilah seperti itu. Jadi ini big name juga, jadi nama-nama besar yang ikut sini. Kalau misalnya kita lihat dari website-nya sendiri yang berita ini, the announcement coincide with the Bitcoin 2021 conference taking place in Miami this weekend, with 50,000 guests in attendance. Jadi sekitar 50.000 orang yang bakal datang ke event ini. Wow, sebenarnya ini event terbesar di Bitcoin, bukan di Bitcoin saja sih, di cryptocurrency gitu ya, paling besar, lebih besar dari conference sebelumnya, Bitcoin 2020 di 2020 gitu ya. Many of these are thought to be visiting from above progressive care set. Pokoknya intinya adalah bisa COVID-19 test ya, tetap menjalani tes, swab test, rapid test untuk masuk acara inilah seperti itu. Tapi mereka menerima Bitcoin. Lalu kita lihat lagi Alibaba, Google, jadi dua perusahaan ini among more than 300 companies. Jadi bukan cuma dua perusahaan ini, tapi ada 300 lagi ini seeking Singapore crypto license. Jadi memang kalau misalnya buat license ini penting sekali ya, izinnya gitu ya. Dan Singapore crypto license ini salah satu yang paling top. Kalau misalnya kita lihat dari The Monetary Authority of Singapore atau disingkatnya MAS, MAS, has received over 300 requests for payments and crypto exchange license, including application from Alibaba and Google. Jadi ini mereka apply juga nih dari Alibaba sama Google. Berarti ini memang udah top lah. Orang-orang ini, perusahaan-perusahaan terkenal ini juga mau mendapatkan izin juga. Izin untuk apa? Izin untuk handling activities relating to digital assets, including payments and trading. Ini izinnya. Untuk handling lah, maksudnya merapikan atau handling activities relating to untuk digital asset sama untuk pembayaran sama juga trading lah, seperti itu ya. Nah, cukup untuk itu, kita coba bahas ke teknikalnya dulu ya. Kalau sebenarnya sekarang udah naik nih, kalau kalian lihat sekarang udah hampir menyentuh 37.000, berarti ini good news sebenarnya untuk Bitcoin. Targetnya sebenarnya pertanyaannya bukan target, sorry. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah Bitcoin bisa dibilang breakout lagi ya. Ini kan dia udah mau breakout tapi ternyata turun lagi ya. Jadi mungkin adalah kesempatan kedua, apakah Bitcoin bisa breakout naik ke atas lagi apa enggak gitu ya. Dan bagus sekali kalau misalnya Bitcoin bisa naik. Kalau menurut saya sih masih lebih cukup bullish ke arah Bitcoin bisa naik lagi ke atas. Kenapa? Karena mungkin gara-gara ada event. Jadi sebenarnya eventnya Bitcoin kan hari ini juga ya, tanggal 4 Juni sampai 5 Juni. Jadi mungkin ada dua cara, apakah pada saat event Bitcoin price-nya bakal turun, apa pada saat acara price Bitcoin akan pumping, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya paling bagus adalah kita harus lihat apakah dia bisa breakout dari pola segitiga ini gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia bisa breakout, ini bagus sekali. Tapi kalau misalnya ini nggak breakout, nah ini cukup berbahaya sebenarnya. Jadi ini saya mau kasih lihat, ini worst case scenario ya. Walaupun saya sempat bilang bahwa kita tetap fokus di daerah 42.000, 45.000, tapi ini Bitcoin kalau misalnya kita lihat di time frame daily, itu membentuk pattern bearish pennant. Kalau kalian lihat ini, patternnya ini ya. Kalau kalian lihat ini, sama lihat bearish pennant yang ini,
hampir sama kan bearish pendant nih. Patternnya ini kalau misalnya ini bisa turun lebih dalam lagi. Nah, patternnya kalau misalnya kayak gini memang bisa turun. Jadi mungkin bisa turun dari sini, bukan mau takutin, tapi memang masih bisa turun. Istilah seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati juga. Lalu bagaimana nih kalau begini gitu ya. Nah, kalau kita lihat patternnya untuk chartnya sendiri. Nah, kalau misalnya dia bisa, jadi ada dua kemungkinan, dia naik breakout seperti ini, atau enggak dia naik, kena yang merah ini, lalu dia turun ke bawah. Nah, ini yang kita takutin kan sebenarnya. Jadi hal apa yang kita bisa lakukan? Ya sebenarnya bisa aja sih tetap hold aja gitu ya. Karena hold ini ya, kalau misalnya kalian punya time frame panjang gitu beberapa tahun kemudian atau masih beberapa bulan lagi ya mungkin harga Bitcoin bakal naik lagi gitu. Kalau misalnya dia turun seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian yang tradingin kan sayang juga gitu ya. Dan mungkin yang paling aman sebenarnya adalah take profit di level ini, di level dan kalau dia misalnya hit di warna merah ini. Nah, misalnya di level 37 ribuan, 38 ribu. Kalau misalnya untung ya bisa take profit dulu, karena siapa tahu dia bisa turun. Karena kalau turun kita at least sudah secure profit dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia naik gimana? Kalau misalnya dia naik, dia breakout, kemungkinan besar dia juga bakal retest lagi. Dia bakal turun lagi, baru kita naik ke atas, istilah seperti itu. Nah, pada saat dia turun, mungkin kita bisa beli lagi, baru dia naik. Nah, mungkin dia naik, ini ada dua kemungkinan lagi ya. Jadi ini kemungkinan A, dia turun, atau enggak kemungkinan B dia naik gitu ya. Nah ini sebenarnya tergantung lagi kembali lagi ke eventnya. Di event ini akan ada apa yang akan terjadi atau berita-berita apa. Mungkin kalau misalnya positif news mungkin ya bisa naik ke atas gitu ya. Dan ini memang saya harapkan ya yang untuk pattern B yang terjadi gitu ya. Tapi kita hati-hati juga karena pattern A juga masih bisa terjadi dengan adanya penurunan. Kalau misalnya dia nggak kuat gitu ya, volumenya juga nggak ada kalau kita lihat. Nah, ini di 4 jam lagi, tadi ini sempat crossing, tapi sekarang crossing kembali lagi ya. Jadi ini crossing udah mau bullish cross, terus crossingnya cepat lagi, EMA 55 jadi di bawah EMA 20-nya, EMA 55-nya di atas EMA 20-nya lagi gitu. Nah, tapi kembali lagi posisi kita tetap kita lihat di daerah 42 ribuan sama 45 ribu lah. Di daerah sini sebenarnya yang bisa cukup penting, karena dengan pattern Wyckoff-nya. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Nah, bentar ya. Kita coba lihat ke pattern daily-nya. Nah, kalau misalnya ini sih masih bagus sih untuk di Wyckoff sendiri. Jadi kalau misalnya dia naik, ya kita lihat apakah dia bisa nembus ini juga di LPSY-nya di daerah 45 ribuan. Seperti itu sih untuk kalian semua yang mau tahu keadaan market sekarang bagaimana. Jadi untuk short term sebenarnya sekarang sih masih optimis lah. Menurut saya juga masih bisa naik mungkin sampai ke level 37 ribu ini masih bisa. Lalu di level 37 ribu ini kalian harus bisa decide atau mengambil keputusan mungkin. Apakah kalian mau take profit dulu atau kalian mau hold aja gitu ya. Apakah kalian masih bisa naik lagi gitu. Jadi kembali lagi keputusan di tangan kalian, disclaimer on semuanya. And itu aja video dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.